nama saya Wulandari, NIM saya F2018-01085, kelas B2 Farmasi. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang pengembangan obat, yaitu yang dimana rancangan obat rasional. Rancangan obat rasional adalah suatu rancangan untuk menemukan obat baru secara logis dan dapat dijabarkan secara teoritis. Pada kenyataannya, tidak mungkin membuat suatu rancangan obat dengan logika dan teoritis murni, karena banyaknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas dan selektivitas obat. Meskipun demikian, hal ini semakin berkembang pada beberapa tahun terakhir ini dan dengan berkembangnya teknologi komputer. Rancangan obat rasional mempunyai prospek yang cerah dalam proses penemuan obat baru pada masa mendatang. Selanjutnya, tujuan dari rancangan obat. Pada awalnya, tujuan rancangan obat adalah mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih baik, dengan biaya yang layak secara ekonomi, kemudian berkembang untuk mendapatkan obat dengan efek samping yang minimal atau aman digunakan, bekerja lebih selektif, masa kerja yang lebih lama, dan meningkatkan kenyamanan pemakaian obat. Yang selanjutnya, pengembangan senyawa penuntun. Senyawa penuntun yang mempunyai aktivitas biologis tertentu dan menarik untuk digunakan sebagai bahan awal pengembangan obat. Baru dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan yang pertama, pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, dan aman, serta efek samping minimal. Yang kedua, perubahan spektrum aktivitas, yaitu mengubah senyawa agonis menjadi antagonis spesifik, memisahkan komponen utama dari spektrum aktivitas ke dalam molekul, kombinasi aktivitas dari obat yang berbeda, memperkecil efek samping obat, selektif terhadap spesies atau organ tertentu. Yang ketiga, modulasi farmakokinetik. Selanjutnya, mencari senyawa penuntun. Yang pertama itu penipisan acak senyawa produk alam. Yang kedua, senyawa kimia aktif dari kejadian secara tidak sengaja atau kebetulan. Yang ketiga, uji metabolit obat yang mungkin memberikan aktivitas. Yang keempat, studi biomolekul dan endokrinologi. Yang kelima, studi perbandingan biokimia. Yang keenam, analisis mekanisme aksi senyawa multipoten. Yang ketujuh, efek samping. Yang kedelapan, uji hasil proses sintesis obat. 9. Merancang struktur kimia baru dan penetapan aktivitas biologis. Selanjutnya yaitu proses pengembangan obat secara konvensional. Proses pengembangan obat secara konvensional dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu uji pendahuluan meliputi yang pertama penyanderaan atau penginderaan atau organoleptik, yaitu mengidentifikasi sifat fisik obat menggunakan indera untuk menentukan bentuk, warna, bau, dan rasa obat. Yang kedua, menentukan sifat fisika seperti kelarutan, penentuan titik lebur, dan titik didih. Yang ketiga, pengujian derajat keasaman obat menggunakan tes keasaman. Yang keempat, penentuan unsur-unsur obat. Tahap kedua, penentuan gugusan fungsional yang khas atau uji golongan. Tahap ketiga, penentuan jenis zat berdasarkan reaksi-reaksinya dengan pereaksi tertentu dan pengamatan bentuk kristal yang menggunakan mikroskop.